Puji Tuhan, Tuhan baik. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Wow, Tuhan baik sekali ya. Kalau Tuhan baik, berarti jalan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Saya juga menyaksikan cinta Tuhan. Selama saya ada di luar, saudara, saya sakit ya. Dan orang yang memanggilnya mungkin kecewa, tapi luar biasa Tuhan. Saya memberkati tempat yang tidak kecil, tapi besar. Dan turun naiknya pasti tidak kuat. Karena kaki saya waktu itu betul-betul saya keluar masuk bandara dengan kursi roda. Tapi Tuhan baik. Saya selesaikan semua tugas saya. Bukan karena terpaksa, senyum karena saya suka cita. Walaupun sakit, walaupun tidak ada uang, walaupun pergumulan berat, tetap senyum wajah gembira. Amin. Dan tidak boleh menggerutu. Karena itu yang membuat beban buat kita. Nah, ada satu kesaksian, saya minta satu kali lagi. Ya, ada satu kesaksian, pada waktu itu rumah yang baru itu burungnya itu bersarang. Dengan rumah yang ada di sudut-sudut ruang itu penuh dengan sarang. Ada 5, tidak 6, diprotoli semua. Tahu diprotoli? Diambili semua. Wes ambilen. Kenapa? Kasihan. Karena kalau kamu tidak disukai orang, kalau kita masuk ke pedukunan, maka dukun itu bisa masuk. Dan itu karena tinggal di dalam rumah. Nah, itulah ya, dibuka semua, dibrodoli semua. Ini loh, ada telurnya. Satu nih, ini loh, ada telurnya. Ada anaknya enggak? Tak tanya gitu. Enggak ada, ya sudah. Kita kan enggak menyiksa binatang. Iya ya, tapi telurnya apa? Ya sudah mau godok, mau masak, kecil-kecil kayak telurnya cecak, mau mbok kukus, enggak, kasihan ya, ada benihnya, enggak ada, baru itu, dibuang. Malamnya saudara, saya kan tidur di dekat jendela, malamnya saya mendengar kicauan burung. Cuit, 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 cuit. Tapi saya tahu artinya. Hai kamu hambaku, bangun kamu katanya. Saya bangun. Aduh kaki sakit, tuh suruh bangun nih kenapa? Juara madem panas batuk pilek. Saya sakit saja. Aduh kenapa ya? Terus akhirnya saya tidur lagi. Hai hambaku, bangun kamu. Akhirnya saya sudah tidak kuat, saya membuka mata tok. Ternyata burung itu yang dibuang sarangnya enggak terima, saudara. Ya ada di penengger di agak ke sana, jadi saya bisa ngomong-ngomong gitu. Karena kan ini tembok, saya bisa lihat di luarnya tembok itu. Dia bilang, kenapa sarangku dibuang? Katanya gitu. Saya bilang bukan dibuang. Untuk kali ini, lalu tinggal di tempat rumah-rumah yang ada penduduknya. Paling tidak kalau orang suka binatang, enggak apa-apa. Kalau enggak suka, burung disogrok. Loh tapi kan aku lebih dulu tinggal di sini. Karena bilang gitu saudara. Burungnya ngeyel. Aku lebih dulu tinggal di sini. Sampai ceprit-ceprit gitu. Ekornya di jibrat-jibrat gitu. Saya bilang, ya tapi kan karena ini anak Tuhan, kalau waktu pengurapan harus bersih semua. Termasuk sarang-sarang apapun. Oh gitu. Terus aku tinggal di mana? Sama geprek gitu. Saya bilang, kamu tidak boleh marah ya. Kalau kamu marah nanti kamu tidak akan mendapat tempat yang bagus. Kalau kamu senyum wajah gembira, Tuhan pasti memberkati kamu. Oh, gitu kah? Ya, kamu bertengger dan tidak jauh dari sini, 2-3 meter, ada pohon yang besar di situ dan rindang. Dan kamu ke sana. Sarangmu tidak akan diapa-apakan sama manusia. Iya, memang nasibku buruk, bukan nasibmu yang buruk. Kamu salah tempat aja. Iya kah? Katanya iya. Ya sudah, aku mau coba. Nih ya, dibuka. Ini pantatnya agak dibuka gini, jebrak. Ini ya, ada bulunya merah. Katanya bilang gitu. Ini aku ya, ini pengakuan ya. Tapi teman-temanku enggak ada yang merah kayak aku. Jadi kalau ada yang bertengger lagi, ini belum tentu aku loh ya. Gitu. Lihat ini, lihat nih pantatnya merah. Ternyata memang ada merah-merahnya gitu bulunya. Ya sudah. Aku enggak didoa no. Ya kita doakan. Tuhan lindungi burung ini mau buat sarang sampai dia punya anak turunannya. Amin
bilang gitu. Terbang dong. Aku mau buat sarang, terbang sudah tahu kemana. Ya pasti ke tempat yang Tuhan tuju. Nah lama kemudian besoknya, orang yang punya rumah yang ngurapi tadi dia bilang, loh itu ada lagi satu, baru aja jadi katanya. Iya kah? Iya. Tapi pasti tidak ada telurnya. Kok bisa tahu? Ya pasti yang baru. Padahal aku malam jam 12 saya tak lihat. Kapan buatnya yo? Dia bilang gitu. Sudah itu urusannya binatang. Sudah, kamu sogrok lagi aja. Begitu disogrok. Nggak lama siangnya datang yang burung yang merah tadi. Hei, itu bukan aku yang buat. Itu temanku yang dablek-dablek. Gitu. Itu saudara. Jadi intinya dalam waktu kehidupan kita ini, kadang-kala ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Betul enggak? Tapi kita harus mengucapkan syukur dalam segala perkara. Burung aja bisa mengucapkan syukur karena dia capek dibongkar, pasang lagi bongkar, hanya tidak ada terjadi apa-apa. Tuhan baik, dia sabar dan dia buat sarang di sana. Dan sekarang pasti dia sudah punya anak. Kenapa? Karena tidak ada diutek-utek sama orang. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Tuhan baik dan dia ada karena kita ini adalah miliknya. Hari ini, saudara, kita akan bicara tentang kita ada Tuhan pemiliknya. Kita ada Tuhan pemiliknya. Saudara, tahun 2019 adalah peperangan dunia roh jahat. Ya. Jadi mari kita sadari bahwa tahun 2019 ini adalah tahun peperangan. Tahun di mana manusia memiliki suatu pergumulan. Di mana tubuh kita diserang, roh kita diserang, jiwa kita diserang. Bagaimana tentang tubuh yang diserang? Saudara, hidup manusia yang seringkali menghadapi masalah demi masalah, kita seringkali tidak tahan uji karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang kita punya. Padahal sangat jelas sekali bahwa Bapa kita di surga memberikan kedatangan Tuhan sebagai juru selamat di dalam dunia, sehingga dia sampai mati di kayu salib, dia berkata, kamu adalah miliknya. Jadi kita ini sah di bumi maupun di surga adalah milik Bapa di surga. Tetapi kita harus menyadari bahwa peperangan dunia roh jahat ini adalah suatu pergumulan di mana kamu harus maju, bukan tubuh roh jiwamu, tetapi iman. Apa? Orang yang memiliki iman, Tuhan berkata, hendak kamu memiliki iman sebiji sesawi. Dan biarlah dengan iman sebiji sesawi itu, kamu sanggup memindahkan gunung-gunung percobaan. Dan saudara bisa membayangkan gunung dengan kita, itu lebih besar mana? Gunungnya kan, tidak ada gunung kecil saudara, itulah mainannya Austin. Gunung yang besar itu melebihi dari kita. Jadi itu adalah satu penggambaran dalam hidup kita. Sesungguhnya manusia di muka bumi ini harus bergumul. Orang yang bergumul, tubuh kita ini, harus memiliki iman dan kita harus menjadi orang yang bekerja. Mengapa Tuhan katakan orang yang bekerja? Karena tahun 2019 adalah suatu pergumulan tentang kehidupan tubuhmu. Kalau tubuh, berarti tubuh ini harus makan, harus memiliki tingkat peringkat hidup, harus memiliki suatu energi yang kuat untuk masa ke depan, untuk demi istri dan anak
dan juga adik dan saudara yang lain-lainnya. Kalau kita bisa mendandani kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, maka kita sadar bahwa tubuh yang fana ini harus dilatih untuk mengeluarkan keringat. Tahu saudara maksudnya? Jadi tubuhmu itu harus dilatih untuk punya iman sebiji sesawi, supaya kamu menjadi pekerja yang ulet untuk menghadapi masalah demi masalah. Ada orang yang berkata, sekalipun aku bekerja dari pagi sampai malam, kepala tak kerja kaki, kaki tak kerja kepala, apa oleh? Ya itulah saya. Saya adalah orang sebagai saudara yang tertua. Kondisi keluarga tidak menguntungkan waktu itu. Tetapi dalam proses itu, saya harus belajar untuk menjadi pekerja sekalipun umurnya tidak memadai. Tapi saya bukan nekat, tetapi saya berserah dengan iman. Setiap kali yang saya punya, selalu saya bawa di dalam doa. Makanya Tuhan berkata, dalam perkara kecil kamu sanggup, aku akan mengadakan kuasaku lebih besar dari perkara ini. Jadi saudara harus ingat bahwa apapun di bumi ini, kita menyadari bahwa hidup, tetapi kita harus masuk di dalam kehidupan pekerja yang betul-betul berjuang sampai mengeluarkan peluk. Saudara, nanti saudara akan melihat satu film, dan film ini menunjukkan tentang kekayaan orang tuanya, tapi dia punya kerinduan masa ke depan, di mana dia mau hidup sampai naik ke surga, yaitu hidup kekal. Pemuda ini adalah pemuda yang betul-betul mengenal kebenaran. Tetapi sayang sekali dengan dia mempunyai keadaan kekayaan orang tuanya, dia mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, sehingga pada waktu untuk kurun waktu ke depan, kita tidak memiliki masa depan yang cerah. Makanya Tuhan berkata pada waktu itu, tubuhnya yang datang. Ketika tubuh kita datang ke hadirat Tuhan, seorang pekerja yang memiliki iman harus memiliki mezbah. Namanya mezbah doa. Untuk masuk di dalam mezbah doa, seringkali kita ini memiliki pemikiran bahwa kalau saya tidak bisa ngomong, berarti saya tidak bisa berdoa. Saya tidak pintar ngomong, berarti saya tidak pandai berdoa. Padahal Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat tubuhmu ini yang sebagai pekerja siang dan malam, memiliki iman untuk maju dalam mezbah doa. Dan namanya orang mezbah doa, itu bicara seperti seorang papa, dan bicara tentang persahabatan, bicara tentang curhatnya isi hati. Pernahkah kita di dalam sehari-hari hidup kita ini meminta kepadanya agar Tuhan membuka kuasanya untuk apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Saya mengalir. Pernah enggak? Halo? Pernah? Pernah? Pernah, tapi aku tanya sampai kapan? Ya itu bukan pernah, menuntut. Pernah, tapi aku bosen karena Tuhan tidak dengar doaku. Nah itu juga menuntut. Pernah, tapi rasanya kok Tuhan tidak dengar doa saya. Nah itu juga menuntut. Jadi yang Tuhan mau untuk menjadi pergumulan ini, imanmu inilah yang maju untuk masuk mezbah doa. Nah, orang yang masuk di dalam mezbah doa, kadang-kadang kita ini manusia ini sudah diberikan Tuhan malaikat. Dan malaikat
malaikat ini pekerjaannya adalah menjaga tubuh roh jiwa kita. Sementara pada waktu malaikat ini sudah bicara sampai kesel. Kamu puasa, baca firman, puji Tuhan, kamu nyeneng hati Tuhan. Itu tidak didengar. Maka Tuhan Yesus sendiri mengirimkan yang namanya Roh Kudus sebagai lambang burung merpati. Di dalam tubuh roh jiwa ini kita diberikan metre namanya Roh Kudus. Orang yang masuk di dalam kebenaran Roh Kudus, hidupnya selalu mau diubah. Apakah saudara punya kerinduan untuk mau diubah? Sudah Bu, saya pengen yang tadinya tidak punya jadi kaya. Bukan itu maksudnya. Itu adalah tentang harta benda. Yang Tuhan mau adalah tentang tubuh roh jiwamu ini, lewat Roh Kudus ini, dalam pergumulan imanmu, maka Roh Kudus ini akan mengelola hidupmu, supaya hidupmu ini seperti pabrik yang berproduksi, yang mengeluarkan hasil. Nah, sudahkah saudara masuk di dalam kebenaran Roh Kudus itu? Lah Budi tidak tahu, aku tidak tahu. Lah itu karena saudara memakai pikiran, perasaan saudara, kekuatan saudara, hingga nanti seperti pemuda ini. Saudara, mari mulai tahun 2019 awal, mari kita percaya bahwa malaikat ini akan mengikuti kita dalam peperangan dunia roh jahat. Pergumulan ini kita dengan iman maju sebagai pekerja, minta Roh Kudus akan membimbing supaya mezbah doa ini keluar. Tadi kan kita menyanyikan satu lagu saudara, yang tadi awal, ya, yang tadi awal tadi apa ya? Saya juga agak lupa yang awal tadi lagunya. Pujian dan syukur ya, tapi kata-katanya. Ini sudah. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Itu maksudnya apa? Tahu? Jadi pokoknya nyanyi ngedep gitu. Itulah pemikiranmu. Tuhan ingin dengan rendah hati ku persembahkan. Maksudnya apa? Bukaan hatimu. Ya, kamu capek, bukaan hatimu. Kamu lelah, bukaan hatimu. Kamu punya masalah dalam keluarga, bukaan hatimu. Kamu punya keuangan tidak ada, bukaan hatimu dengan rendah hati. Maksudnya itu, sadar bila ku ada. Sadar enggak kalau kita ada? Kenapa? Karena anugerah. Terus bukan karena kekuatanku. Betul enggak? Nah ini yang harus kita pikir. Oh berarti aku isa nafas, aku ndak koma di rumah sakit, aku ndak tabrakan, ndak mati, ndak kena bencana. Itu adalah anugerah. Betul enggak? Tahun 2019 kita masih diberi kesempatan untuk seger muger. Betul enggak? Seger buger. Berarti ada satu anugerah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Maksudnya apa? Hidupmu sudah tidak dipersembahkan sama Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Maksudnya apa Bu? Ya serahno semua pada Tuhan. Tapi harus bekerja. Saya yakin Tuhan pasti ikut campur tangan. Amin. Tahun 2000 anak Tuhan pasti diberkati. Dan kau ciptakan dalam kemuliaanmu. Ku tahu hidupku berharga di hadapan matamu. Apa maksudnya? Berarti alami Tuhan itu sebenarnya di kemampuanmu. Sekarang ini kamu mengeluarkan uang banyak, sudah jangan hitung-hitungan.
Sekarang ini kamu mengeluarkan jeripayamu yang banyak, saya pincang-pincang nguarno tenaga pergi untuk ngurapi. Jangan menggerutu. Saya nangis, Tuhan, aku tidak kuat. Aku sudah pasrah, besok itu jalan lagi. Aku tidak tahu. Saya nangis sudah. Ingat, segenap hidupku ini sudah tak persembahno. Aku tidak ngerti, Tuhan mau bawa aku rumah sakit, mau kemana, aku sudah siap. Kan aku sudah tidak bisa apa-apa. Jalan aja sudah sakit. Perjalanannya jauh sekali, 5 jam. 1 jam saya sudah kaki itu, jalan gerak sini, maunya berdiri, tidak bisa diem. Tapi 5 jam saya di pesawat, saya bisa tenang. Kenapa? Karena saya serahkan seperti pujian ini. Persembahan hidup itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Jadilah kamu penyembah-penyembah yang benar. Mempersembahkan tubuh kamu yang benar. Supaya apa? Supaya hidupmu dipenuhi dengan sinar kemuliaan dari Bapa. Kalau kamu mendapat kemuliaan dari Bapa, Tuhan mengubah pola hidupmu. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Maksudnya apa? Cemlorot mukamu. Bukan. Kalau sinar kemuliaan Tuhan memenuhi sekeliling kita, cahaya kemuliaan Tuhan itu seperti pohon pada waktu Musa dipanggil. Musa, Musa, kemari kamu. Aku ada di atas. Begitu dia lihat naik di bukit, pohon yang kering itu bisa bersinar. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan menyertai. Pohon yang mati bisa bersinar. Apalagi hidup kita berharga di hadapan. Lebih bersih, bersinar. Anak-anak Tuhan tahun 2019 harus merasakan hadirat Tuhan. Amin. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Tahu maksudnya tenggelam? Bukan kelelep gitu. Tuhan, aku kehabisan uang. Bukan. Kau tenggelamkan jiwaku, ada satu sukacita meluap. Sekalipun kamu sakit, satu sukacita meluap. Senyum aja gembira, sekalipun kamu tidak punya uang. Tapi tidak bohong. Kita meluap. Sukacita meluap itu bukan dari dunia, bukan dari perasaan kita. Orang jatuh cinta itu bukan juga dari perasaan kita, tapi itu anugerah. Amin. Jadi saudara, kalau orang bisa jatuh cinta, berarti orang yang mendapat berkat sukacita itu juga anugerah. Kenapa? Karena kita ingin tinggal bersama Dia. Kalau kita sudah menikmati sukacita, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, di gereja terus, Bu. Lah aku gak kerja. Bukan. Tubuh jiwa kita ini adalah bait-Nya. Bila kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan, bait kita ini dikuduskan. Amin. Tahun 2019, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Di wajah Tuhan tak pandangi, bukan gitu. Kalau kita sudah berjumpa dengan wajah Tuhan, wes saudara, 2-3 jam pun saudara berdoa, gak kerasa saudara. Benar enggak? Rasa ingin berjumpa itu sangat kuat. Kenapa? Karena wajah Tuhan ada bertatap muka dengan kita. Ketika Musa bertatap muka dengan Allah, dengan 10 perintah Allah, Tuhan berkata, turun kamu Musa, karena bangsaku sudah menyimpang dari kebenaranku. Turun kamu. Nah itu saudara. Jadi pada waktu kita berhadapan muka dengan wajah Tuhan, ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarga, ada sesuatu yang tidak beres dalam keuangan, ada sesuatu yang tidak beres dalam pergaulan. Turun kamu, selesaikan itu. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi surat-surat Kristus. Amin. Jangan kita
mengenal orang, tapi kita menghakimi orang. Kita mencurigai orang. Kita salah paham dengan orang. Mari kita buang jauh-jauh. Amin. Kita belajar untuk tahun 2019. Tuhan pasti membuka pintu kuasanya. Bukan pintu berkatnya. Pintu berkatnya habis, saudara. Saudara dapat uang berapapun habis. Kalau kuasa Tuhan bekerja, tidak ada yang terbatas. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Tuhan punya kuasa atas hidup kita karena Dia berkuasa atas pribadi kita. Nah, sebelum saya lanjutkan dulu supaya saya tahu bahwa pemuda ini sudah mengenal kebenaran Tuhan, tetapi pada saat dia berkata, "Guru," dia dengan rendah hati sebetulnya, bagaimana caranya supaya saya masuk di dalam kekekalan yang abadi? Di bumi diberkati, di surga juga ada Engkau. Tuhan memandang sampai kedalaman hati. Malam ini juga, kamu datang ke sini untuk Bu Titi atau untuk aku? Tuhan memandang kedalaman hatimu. Dan kalau sudah tahu, Dia akan menjawab, pergilah kamu pulang, jualah semua harta bendamu. Kamu tidak bisa memiliki dua tuan di antara hidupmu. Maksudnya apa, Bu? Gak boleh kerja tak dua tuan. Satunya uang, satunya Tuhan. Bukan seperti itu, tidak boleh kerja. Justru kita menjadi pekerja supaya roh dan jiwa kita itu menyatu dengan Tuhan. Nanti akan saya terangkan, tapi kita lihat tayangan film lebih dulu. Ya, saudara, supaya saudara tahu bahwa yang terpenting dalam hidup ini harus berjuang dengan iman. Kita lihat tayangannya. Good master! Please tell me, master, what must I do to have eternal life? Go and sell all you have and give it to the poor, and you shall have treasure in heaven. Then come and follow me. Sell everything. Everything I own. Everything my father slaved for? Everything. You cannot serve two masters, God and money. No. You see, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Jadi saudara, Tuhan itu sangat tahu dan sangat mengerti masa depan kita. Dia adalah suatu roh yang masuk dalam kehidupan manusia, yang memproses manusia untuk menjadi sukses. Dan Bapa di surga menginginkan kita berbuah-buah dan tidak boleh kering. Saudara, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan lebih dulu. Kita akan membuka satu firman Tuhan. Di situ ada malaikat, saudara. Malaikat ini namanya malaikat Mikael. Selalu membawa pedang. Gambar pertama, membawa pedang, dan pedang itu akan memerangi dunia roh kejahatan. Kemudian kita akan melihat gambar yang kedua di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu berarti persoalan hidup saudara, pergumulan hidup saudara, kekurangan dan apa yang menjadi kekecewaan saudara selama ini, saudara harus mengerti bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Di situ ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjagai kita pada waktu kita masuk di dalam mezbah doa. Di dalam mezbah doa ini, saudara, bukan tubuh kita yang menghampiri seperti kita hari ini, tubuhmu menghampiri,
untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memuji-muji Allah, Tuhan ingin roh kita selalu haus akan kebenaran Tuhan. Apa sih haus? Saudara ingat enggak perempuan yang di Samaria itu yang sedang menimba air dan Tuhan minta airnya? Dan dia berkata, maukah kamu kuberi air hidup namanya, yang kekal dan abadi. Pemuda itu menginginkan hal itu. Apakah kita juga tidak menginginkan dan memiliki kerinduan untuk hidup seperti itu? Halo? Ingin kan? Amin. Semua orang di muka bumi kan itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Makanya Tuhan berkata, rohmu itu selalu harus haus akan kebenaran Tuhan. Jadi kita mencari. Kan Tuhan maha tahu. Tapi kita harus mencari. Tapi aku sudah mencari, Bu, pagi siang malam sampai sekarang ini aku sakit. Tapi aku sudah mati-matian, Bu. Sekarang ini aku soro, Bu. Wah, aku sudah beli. Nah, itu karena kita pakai kekuatan kita. Selama kita memiliki karya Tuhan, maka tubuh kita tidak pernah mengenal lelah bekerja, menjadi pekerja. Dan roh kita selalu haus. Ini haus. Selalu mencari Tuhan. Masuk dalam kebenaran Tuhan. Supaya jiwa kita ini kan fana. Siapa yang di sini bisa berumur 1000 tahun? Tidak ada. Jadi jiwa yang fana ini, saudara, milik Tuhan, akan kembali ke Tuhan. Makanya dikatakan bagai tanah yang gersang menanti datangnya hujan. Jadi hidup yang fana ini butuh sumber mata air yang membuat kita subur. Kalau kita punya rumah dan kita punya rumput, saya punya tukang, rumput itu sudah separuh mati. Rumputnya rumput gajah. Saya bilang, kok kasihan ya rumputnya, kenapa kok rumput ini kok tidak tumbuh sama dengan rumput yang sebelah kiri, sebelah kanan gundul. Dia bilang, ambil garuk-garuk kepala tukangnya, ya apa Bu, bisa tumbuh wong ditindih ambil barang-barang berat. Oh iya, memang tidak ada ayunan sudah yang menutupinya sehingga tidak bisa tumbuh. Nah, ayunan itu dianggap beban berat buat tanah itu dan rumput yang akan tumbuh. Padahal di situ ada dan kering. Sama seperti kita. Kalau kita mau masuk di dalam padang rumput yang hijau, berarti kita tidak boleh terbeban berat seperti ayunan tadi. Karena terbeban berat, besar, walaupun ada matahari masuk, air hujan masuk, tidak bisa tumbuh. Karena bebannya terlalu berat ke tanah itu, sehingga tidak ada bibit pun yang bisa tumbuh. Sama seperti kita. Kalau kita mau tumbuh dan menjadi subur jiwa kita, kita harus betul-betul yang gersang ini menanti datangnya hujan dari Tuhan, sumber mata air yang tidak pernah berhenti, itu akan menjadi padang rumput yang hijau. Nah, setelah itu saya tidak tahu kalau dia itu membuka. Jadi rumput gajah tadi itu kan rombol, dipecah, dan ditanam, ditata kayak sawah tuh, kayak padi. Terus saya datang tadi itu subur gitu. Ternyata butuh pemeliharaan. Tidak cukup sumber mata air. Diterima, tapi kita tidak pelihara. Wis gak popo Tuhan berkati, wis gak apa-apa. Tidak, Tuhan pelihara. Dengan cara apa? Dari awal kita sudah bilang, mau pergi uangku ini, mau tak kasih no si A. Tutup dengan darahmu, bungkus ikhwasamu. Berkati orang ini. Udah, kasih saudara. Tuhan, saya mau pergi Tuhan, saya mau ngasih ini orang. Didoano, supaya membawa berkat. Semakin sudah mesbah doa itu makin banyak, maka jiwa kita tidak akan menjadi gersang, kita akan menjadi rumput yang hijau. Kenapa? Karena Roh Kudus ini memiliki suatu pekerjaan pribadi yang mengenal hati Tuhan, hati kita. Seluruh isi hatiku, kau Tuhan tahu. Jadi seluruh hati kita ini Tuhan tahu pemikiranmu, kerinduan kamu apa, maumu apa, semua Tuhan sudah sediakan. Itu yang Tuhan mau. Waktu berjalan dengan cepat, umur makin juga bertambah, kita hendaknya juga harus pandai-pandai menilai hidup kita ini sesuai sama Tuhan. Kalau kita menilai orang, enggak mari-mari.
Karena orang tidak sempurna. Kalau kita mau ngomong sama orang dan bergosip, itu mudah. Tapi kalau kita menilai diri kita, supaya kita mau merendah hati, itu susah. Karena kita merasa benar. Nah, itu yang harus dibuang. Tahun 2019 kita tidak boleh seperti itu. Amin. Marilah, belum pelepasan kita janji sama Tuhan. Tuhan, malaikatmu itu ada dua. Satu malaikat hitam, satu malaikat putih. Kita lihat, Tuhan Yesus memberkati. Hitam itu kerjaannya menghasut kita untuk bergosip, untuk tidak percaya, untuk mencurigai, untuk tidak senang. Tapi kalau malaikat putih rela kamu terimaan, damai sejahtera, sekalipun kamu mengeluarkan uang, sekalipun kamu mengeluarkan tenaga, sekalipun kamu memberikan apapun, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Dia pasti cukupkan. Tungguin, jangan menunggu sampai kapan, Bu. Mari kita belajar berserah. Karena mesbah doa ini butuh kepasrahan diri, saudara. Rendah hati. Itu sama dengan pasrah. Saya sering kali katakan kepada saudara, bahwa rendah hati ini adalah pasrah. Orang yang pasrah itu tidak mudah. Kenapa? Karena tidak sesuai. Saudara berjuang mati-matian, saya ditipu orang. Saudara berjuang mati-matian, sekarang ada Tuhan tanya sama Tuhan. Loh, apa caranya Bu ngebel Bu Titi sak jamnya gurung tentu diterima. Apalagi kalau sudah 1 hari 2 hari 3 hari alamat wis lali mbek aku, lupa. Bukan lupa. Kerjaan makin banyak, orang cuma satu. Saudara harus bisa memaklumi. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, Bu Titi enggak bisa Tuhan. Sekarang ayo bicara kamu, itu namanya merintah. Tuhan, saya enggak tahu hari ini saya janjian sama Bu Titi tapi enggak bisa. Tak serano. Beri Tuhan perlindungan pada Bu Titi. Amin. Bisa berdoa seperti itu? Bisa? Bisa? Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara mendoakan hamba Tuhannya, Tuhan pasti senang. Amin. Jadi mari kita belajar untuk rendah hati. Supaya pada waktu sudah berdoa, Tuhan kasih hikmat. Kalau sudah kasih hikmat, aku tanpa Bu Titi, aku berhasil. Bukan. Tuhan ajarkan kamu bukan seperti anak kecil lagi. Amin. Kita menjadi dewasa. Amin. Mari kita kembangkan kesaksian hidup kita. Aku percaya, sekalipun hambanya repot, tapi saya diberi hikmat pada Tuhan. Amin. Itu yang penting. Jadi saudara jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan lebih dulu. Semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Tim musik untuk maju ke depan. Jadi persoalan ini, saudara harus tahu bahwa kita ada karena Tuhan pemiliknya. Mari kita mengimani bahwa tubuh roh jiwa kita harus bergumul masuk di dalam tahun 2019. Amin. Kita berjuang mati-matian. Kita melewati hari-hari masa hidup kita. Kenapa? Karena kita ini belajar seperti rusa. Lihatan rusa, saudara. Mbok pukulan, mbok tekok, saudara. Diem tok. Nurut, sabar. Tuhan ingin supaya kita itu seperti rusa, haus akan kebenaran Tuhan. Haus rindu untuk aliran sungai Tuhan. Supaya Tuhan mencukupkan hidup kita tahun 2019. Amin. Mari kita. Bapa, ketika Engkau memeluk erat-erat imanku, aku merasakan ada satu kekuatan yang besar yang keluar terpancar lewat tubuh, roh, dan jiwaku. Di saat badai itu menghempas seluruh hidupku, terasa sesak nafasku, dan gemetar dan rasa takut dan khawatir menghantui seluruh hidupku. Tetapi tangan-Mu yang penuh kasih selalu terbuka dan berkata, Logoto sipa, aro kini halitishike neoprianama. Jangan kamu takut anakku, aku selalu ada bersamamu. Dekatlah kemari dan aku akan mempereratkan semuanya ini. Karena kamu memiliki hati yang rindu untuk dekat kepadaku. Saat itulah suara itu menggema, terngiang-ngiang di dalam seluruh hidupku. Tetapi saat itu juga,
Aku mendengar badai ini terlalu tinggi mengempas seluruh kekuatanku. Aku terhuyung dan hampir jatuh. Dan aku menangis. Dan aku berteriak, Tuhan, kuatkanlah aku. Karena aku merasa badai kehidupan ini berat untuk kualami sendiri. Siapa yang mau peduli? Siapa yang mau tahu keadaanku? Sekalipun aku merasa bahwa tanganmu sudah terbuka untukku, tetapi jalanku terhuyung-huyung hampir jatuh. Aku merasa tak tahan lagi. Maukah kamu mengulurkan tanganmu dan aku akan mengulurkan tanganku. Ingatlah baik-baik dalam firman-Ku. Nabi Sikema 100 domba yang keluar di dalam padang belantara yang tanpa arah. Tetapi aku gembala yang akan menuntun domba-dombaku. Aku mencarinya sehingga semuanya berjumlah 99 domba. Hanya satu yang tidak ada. Aku sebagai gembala bertanggung jawab atas nyawa ini. Dan aku mau domba yang satu ini, aku akan menemukannya. Aku memanggil-manggil namanya. Dari utara, barat, selatan, dan timur, tak ada jawaban. Konematusi, hatiku sedih. Aku hampir menangis dan berkata, Bapa, di mana satu domba ini? Mati, temukan. Mayatasi, karena aku memilikinya dan kenema dia adalah milikmu. Mayatosi kenema. Kemudian malaikat Tuhan turun. Mayatosi kenema tapianema. Jangan kamu putus asa, karena dombamu ada di seberang jurang itu dan dia berteriak-teriak. Mayatosi. Kemudian sebagai seorang gembala, dia turun dan melihat betapa curam dan dalamnya. Jurang itu membawa kematian. Karena aku mengasihi kamu, aku akan turun dan membopong kamu. Napa itu sikinma, tetapi pada saat naik, mau itu sikinma, tapi nama kamu terluka. Karena banyak yang terjam menghimpit hidupmu, menghimpit semua tulang dan semua tubuhmu penuh dengan darah. Sampai dalam pelataran, aku melihat darah segar mengalir. Matusi, tidak tega aku. Matusi, karena aku gembalamu. Aku menggendong kamu, ku peluk dengan tetesan air mata. Aku mencintaimu. Tahukah kamu bahwa yang terluka adalah domba-domba yang mengalami banyak masalah? Tahukah kamu domba yang terluka mengalami banyak persoalan di dunia ini? Aku menemukannya karena dia berteriak memanggil namaku. Kuatkan kamu. Aku akan membalut lukamu dan aku akan mempertemukan dengan domba-domba yang lain. Genaplah sudah 100 domba menjadi bagian mezbah yang menyala. Saat itulah Tuhan, aku jatuh tersungkur. Terima kasih Tuhan. Ajar aku seperti rusa yang haus akan kebenaran-Mu. Biarlah sumber mata air yang tidak pernah berhenti itu mengalir di tengah-tengah seluruh kehidupan umat-Mu yang menjadi pilihan-Mu. Sampaikan ini. Jangan pernah putus asa. Karena Allahku, Allahmu, hidupmu, hidupku, milikmu, milikku.
karena waktunya sudah tiba. Terima kasih Tuhan.